Ya, sementara itu Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo ini diperiksa Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran ajudan Jokowi memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi tentang tudingan ijazah palsu. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Dan hingga kini kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan karena Roy tuding mantan Wamendes itu diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas. Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Karena itu kami meminta 2 kali lipat yang Suryo CS itu mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali lipat yang tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Terkait hal tersebut, menurut Paiman masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Sementara itu, kini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus berlanjut di jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25 dengan trayek Bekasi Duku Atas via Tol Becakayu. Layanan rute baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara wilayah. Didampingi Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25, trayek Bekasi Duku Atas via Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Pada tahap awal, sebanyak 15 armada bus disiapkan untuk melayani penumpang. Adapun untuk rute koridor B25 membentang sepanjang 53 km akan melewati 29 titik halte dari Bekasi hingga ke Jakarta dengan waktu tempuh diperkirakan mencapai 70 menit pada saat jam sibuk.
Tarif yang dikenakan mengikuti ketentuan Trans Jabodetabek, yakni Rp2.000 pada pukul 5 sampai 7 pagi dan Rp3.500 setelah pukul 7. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto bersyukur dengan hadirnya Trans Jabodetabek Koridor B25 Bekasi Duku Atas karena bisa membantu warganya dalam meringankan biaya transportasi, khususnya yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Jadi dengan adanya Jakarta dari Terminal Bekasi sampai Duku Atas, ini saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan becak kayu. Karena kita ketahui bahwa tol ini menjadi tol yang sangat premium juga. Seperti diketahui, Pramono telah meluncurkan 5 trayek Trans Jabodetabek, yakni Alam Sutra Blok M, Pida Bekasi Cawang, Pik 2 Blok M, Sawangan Pakulus, hingga Bogor Blok M. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kemensos menutup retret Kepala Sekolah Rakyat gelombang kedua di Pusdiklat Bangprof Margaguna Kemensos Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ya, retret gelombang kedua ditutup setelah dilaksanakan pada 1 hingga 5 Juli 2025. Retret diikuti 43 kepala sekolah. Menurut Mensos, retret bertujuan untuk membentuk standarisasi sekolah rakyat. Ya, bisa untuk mengetahui penutupan retret Kepala Sekolah tahap 2 di Pusdiklat Bangprof Margaguna Kemensos Pesanggerahan Jakarta Selatan, sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat siang Dilami, bagaimana penutupan retret hari ini? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Baru saja Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan penutupan acara retret Kepala Sekolah Rakyat yang dilakukan di Gedung Margaguna Kemensos Jakarta Selatan, di mana ada 43 kepala sekolah rakyat gelombang 2 ini yang telah berhasil mengikuti sejumlah pembekalan sejak 1 Juli 2020 lalu. Togi, pembekalan ini meliputi kebijakan sekolah rakyat, kemudian pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, pengelolaan sekolah asrama, hingga manajemen administrasi sekolah. Nah, kegiatan retret ini juga diungkapkan Gus Ipul untuk bertujuan dalam standarisasi kepala sekolah rakyat dengan tujuan kegiatan itu agar kualitas dan arahan pelaksanaan sekolah rakyat tetap sejalan meskipun para peserta berasal dari berbagai daerah. Tentunya kepala sekolah rakyat yang hari ini mengikuti retret gelombang kedua ini telah diseleksi dengan ketat oleh pihak dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah, karena setiap daerah ini mengajukan setidaknya 3 nama Togi, dan nantinya ketiga nama inilah yang kemudian diajukan untuk menjadi kepala sekolah rakyat di berbagai daerah ini. Dan sebelumnya ini juga sempat ada retret kepala sekolah rakyat tahap pertama yang dimulai pada kemarin 16 hingga 20 Juni. Ini ada 53 kepala sekolah daerah. Nah, mengapa ada retret kepala sekolah rakyat ini, Togi? Ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana nantinya 14 Juli 2025 akan dibuka program sekolah rakyat di 100 titik dan diharapkan ada 10.000 siswa ini yang bisa dapat bersekolah di sekolah rakyat. Nanti kita saksikan bersama dan kita pantau juga ya terkait berjalannya sekolah rakyat usungan dari Presiden Prabowo ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Dilami atas informasinya, melaporkan langsung dari Pesanggerahan. Selamat bertugas kembali.